Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Telaga 2, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta staf karyawan SD Negeri Telaga 2. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup. Yang pertama untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita menjadikan bersyukur kepada Allah SWT. Rasanya alhamdulillah pada pagi hari ini kita sekalian bisa berkumpul di ruangan kelas 5 ini dalam rangka mengikuti paparan dari TK kita Bapak Eko Komandan SD yang sedang menjalani pendidikan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Kali ini Pak Eko akan menyampaikan atau memaparkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Eko nanti kita sekalian bisa memahami, bisa mengambil sisi positifnya, sehingga apa yang akan disampaikan Pak Eko dan sudah diterapkan oleh Pak Eko di kelasnya ini bisa kita terapkan pula di kelas kita masing-masing. Untuk selanjutnya mudah-mudahan nanti dalam pemaparan Pak Eko dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga ke depannya tahap demi tahap kegiatan yang harus dilalui Pak Eko bisa dilalui dengan sebaik-baiknya. Itulah harapan kami, harapan saya sebagai kepala sekolah. Sekali lagi Bapak Ibu guru silakan menyimak, memahami, dan mengambil sisi positifnya. Kiranya sekian sambutan dari saya. Yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Eko Purwanto SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Parno SPD selaku Kepala SD Negeri Telaga 02, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf karyawan SD Negeri Telaga 2 yang saya hormati dan saya banggakan dan kita banggakan bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya menyampaikan banyak terima kasih yang utamanya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sedari awal pendaftaran saya mengikuti kegiatan guru calon guru penggerak selalu memberikan support, motivasi dan dukungan penuh kepada saya, sehingga
hingga perjalanan saya di kegiatan guru penggerak detik ini dapat terlaksana dengan lancar sesuai harapan. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru sekalian yang tidak pernah sungkan untuk senantiasa berkolaborasi, bekerjasama dengan saya dalam hal pelaksanaan tugas dan sebagainya, sehingga apa yang menjadi kewajiban dan tugas saya di kegiatan CKP juga dapat terlaksana dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, karena bahwasanya di kesempatan hari ini saya akan mencoba sharing berbagi. Dan mohon maaf, bukan dalam rangka saya menggurui atau apa ini. Jadi sifatnya saya mencoba sharing berbagi penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi sebelum kita masuk ke pemaparan materi inti, mungkin ini ada sedikit untuk merefresh fokus kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bermain game untuk memfokuskan pikiran kita. Nah, Bapak Ibu, jadi uji fokus ya. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan sederhana, ada berapa binatangkah yang ada di gambar? Iya. Baik, kita coba cek apakah ada 6, ada 7 atau 9. Iya. Ini hanya untuk mengembalikan fokus kita saja. Nah, iya, ternyata ada 11. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan pertama, tentunya dari kegiatan yang saya laksanakan memiliki tujuan. Ada 7 kegiatan yang saya laksanakan hari ini, diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif dulu. Diseminasi budaya positif adalah upaya sistematis untuk menyebarkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan positif di suatu lingkungan seperti di lingkungan sekolah. Nah, tujuannya apa, Bapak Ibu sekalian? Tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran dan juga perkembangan pribadi, baik untuk murid maupun bagi guru dan warga sekolah pada umumnya. Nah, maka diseminasi budaya positif juga bertujuan untuk mampu memotivasi guru dan warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan kita di SD Negeri Telaga 2. Jadi Bapak sekalian, itu tujuan dari kegiatan kita di kesempatan hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak dan Ibu guru sekalian sudah paham betul tentang tujuan pendidikan. Dalam konteks kegiatan kita hari ini, kita akan mencoba menilik dalam tujuan pendidikan dari persepsi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara atau yang biasa disingkat dengan KHD. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, pendidik memposisikan diri hanya sebagai atau hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak.
Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tujuan pendidikan tentu tidak serta-merta bisa kita raih begitu saja. Harus ada upaya, harus ada infrastrukturnya. Sama halnya Bapak Ibu pengen ke Jakarta, tentu Bapak Ibu harus mencari kendaraannya, mencari jalur jalannya untuk dapat sampai ke Jakarta. Tidak mungkin Bapak Ibu pengen ke Jakarta, tapi jalannya arahnya ke Bandung. Bisa jalan, tapi tidak sampai pada tujuan. Nah, sama halnya dalam dunia pendidikan, apa yang menjadi tujuan tadi, agar dapat tercapai, maka harus dibangun terlebih dahulu. Apa itu? Kita harus mampu membangun yang namanya budaya positif, dimulai dari kelas, dari pribadi guru, dari kelas, dari sekolah, kemudian kalau itu bisa terlaksana secara umum, maka budaya positif itu akan terbentuk dan mampu mengantarkan anak-anak kita pada tujuan pendidikan yang tadi sudah disampaikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata budaya positif. Coba bisa membantu saya sepemahaman Bapak Ibu sekalian. Budaya positif atau budaya itu apa sih? Apa yang ada di dalam benak kita ketika mendengar kata budaya? Coba barangkali bisa bantu Pak Manggo. Budaya positif. Budaya itu dari kata budidaya, artinya kayak upaya manusia. Positif itu artinya yang baik-baik. Dan begini dan artinya kebiasaan-kebiasaan manusia yang positif yang dilaksanakan pada individu itu atau pada kelompok individu yang ada pada kelompoknya. Baik, terima kasih. Barangkali ada yang lain yang mau menambahkan? AKS Ya, prinsipnya sama dengan Ahmad, yaitu budaya itu hasil budaya manusia, hasil pemikiran manusia yang dijadikan sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari atau sudah membudaya dan biasa diterapkan di masyarakat. Yang positif itu hal-hal yang mendukung kehidupan manusia atau mempermudah atau membangun situasi yang kondusif di dalam lingkungan masyarakat itu. Jadi budaya positif yaitu hasil budaya manusia atau kebudayaan, kebiasaan dan istiadat yang hidup di masyarakat, yang mana budaya itu sangat mendukung dalam kehidupannya sehari-hari. Akhirnya ini. Iya, baik sekali. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Ahmad, guru kelas 6 dan Bapak Pano selaku kepala sekolah yang tadi sudah menyampaikan tentang definisi budaya positif. Yang pada intinya kalau tadi dari Pak Ahmad dan Pak Parno yang dapat kita ambil poinnya yaitu kebiasaan yang baik yang ada baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, jadi sebenarnya apa sih budaya positif dalam konteks kita budaya positif di sekolah? Jadi betul tadi poin yang disampaikan Pak Ahmad dan Pak Parno bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Apa itu profil belajar Pancasila? Profil Pancasila adalah sekumpulan nilai-nilai yang diharapkan dapat diraih, dicapai oleh peserta didik kita yang berlandaskan nilai-nilai luhur
Pancasila. Jadi itu menjadi concern kita bersama dalam konteks pembelajaran kita di sekolah membangun budaya positif. Terima kasih Pak Ahmad dan Pak Rahmat tadi atas jawabannya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke poin inti, materi inti di kegiatan diseminasi budaya yang akan kita laksanakan bersama. Bahwasanya Bapak Ibu sekalian, ada 7 konsep utama kita dalam membentuk atau membangun budaya positif. Nah, untuk sampai pada pencapaian budaya positif, maka harus ada 7 konsep utama yang kita lalui. Yang pertama adalah adanya perubahan paradigma belajar. Dan yang kedua, adanya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang akan kita satu persatu coba kita bedah, kita elaborasi, kita uraikan, kita pelajari bersama seperti itu. Jadi langsung Bapak Ibu, yang pertama, pada perubahan paradigma belajar. Apa pentingnya perubahan paradigma belajar dalam rangka kita menyongsong atau menuju pada terciptanya budaya positif? Nah, kita butuh adanya perubahan paradigma, cara pandang kita terhadap pembelajaran. Kalau Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan seorang guru adalah sebagai seorang petani. Maksud apa? Seorang guru mengusahakan kelas sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, yang menjaga, melindungi agar karakter murid itu tumbuh dengan baik sesuai kodratnya. Nah, oleh karena itu apa? Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita cermati kalimat ini ada 2 kata kunci, yakni menuntun dan kekuatan kodrat. Apa itu menuntun? Kalau kita biasanya mungkin menuntun, kita mengulurkan tangan, kemudian memegang tangan anak, kemudian kita ajak jalan bersama agar anak kita berjalan. Menuntun dalam konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun artinya guru menempatkan diri dalam pembelajaran sebagai pamong, sebagai fasilitator yang kemudian membimbing, mengarahkan segala daya potensi yang ada pada anak sehingga mampu dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Sebagaimana layaknya seorang petani, kalau guru ibarat petani, maka guru diibaratkan sebagai bibit tanamannya. Jadi ini makna menuntun. Guru sebagai seorang petani yang dia punya kewajiban untuk, misalkan anak itu misalkan ibarat bibit yang biasa saja, bukan bibit yang unggul. Katakan itu bibit jagung atau bibit padi. Bukan bibit unggul, bibit yang berkualitas satu pertama, tapi petani itu menyiapkan lahan yang subur. Kemudian petani menyemai, menanam, menyiram, ya, cukup cahaya matahari, cukup pupuknya, kemudian dengan sentuhan tangannya, dengan ketelatennya, sehingga bibit jagung atau bibit padi yang hanya biasa saja, bukan bibit yang unggul, tapi dia dapat tumbuh berkembang secara optimal. Itu makna menuntun menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Atau sebaliknya Bapak Ibu sekalian, misalkan Bapak Ibu sebagai seorang petani punya bibit unggul yang luar biasa, bibit padi yang super, tapi Bapak Ibu menyemai, menanamnya di lahan yang kurang subur, kurang cahaya matahari, kurang pengairan, kurang perawatan, ada rumput tidak dibersihkan, tidak dibabat.
Maka bibit yang sebetulnya sangat baik itu, ya mungkin dia hidup, dia tumbuh, bisa kita panen, tapi hasilnya tentu tidak sesuai ekspektasi, hasilnya tidak maksimal, tidak optimal. Nah, itulah analogi bagaimana guru terhadap anak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, dalam mendidik dan mengajar anak di sekolah, layaknya seorang petani yang dia merawat, menjaga hingga dia kemudian melihat tanaman yang ditanam itu tumbuh dan bisa dipanen sesuai dengan apa yang diharapkan. Itulah paradigma pendidikan menurut konteks persepsi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi itu pendidik hanya sifatnya menuntun segala potensi yang ada pada anak, itu makna menuntun. Kemudian kodrat menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak itu ada dua, yaitu dalam kita mendidik dan mengajar anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam yaitu berkaitan dengan lingkungan di mana anak itu berada. Kemudian kodrat yang kedua yaitu kodrat zaman. Nah, tentu ketika Bapak Ibu zaman dulu masih SD diajar dengan pembelajaran paradigma guru yang zaman dulu, tentu konteksnya beda. Dulu kita belum ada namanya HP, belum ada namanya laptop, belum ada namanya TikTok, itu. Iya, dulu sudah ada buku, itu sudah sumber belajar yang luar biasa. Semuanya serba manual. Nah, di konteks sekarang zamannya sudah berubah, serba digital, serba modern. Bahkan kalau kita tidak bisa mengupgrade dengan kondisi kemajuan teknologi, kita bisa malah tertinggal dengan anak. Bisa jadi kita di kelas ngajar apa, anak bilang, Pak Guru itu mah sudah ada, saya pernah melihat di YouTube, di TikTok atau di media sosial lainnya. Nah, artinya apa? Seperti yang pernah juga disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa sekolah kita sudah memiliki perangkat IT yang sangat mendukung. Entah itu proyektor, Chromebook, laptop, atau tablet yang ada, agar bisa kita maksimalkan, kita manfaatkan untuk mendukung dan menunjang pembelajaran-pembelajaran yang kita laksanakan, sehingga satu sisi anak juga merasa lebih senang betah belajar di sekolah, kemudian anak juga bisa mengikuti perkembangan zaman, memiliki skill bagaimana mengoperasikan perangkat IT, kemudian menelusuri, menjelajahi materi-materi yang mungkin di buku sekolah, buku mata pelajaran tidak ada, itu menjadi sumber belajar lain yang jauh lebih kaya materi seperti itu. Bapak sekalian, itu tentang perubahan paradigma belajar. Jadi ini juga menjadi poin penting agar kita dapat mampu mencapai lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif. Jadi kita harus punya paradigma belajar yang ada perubahan. Paradigma kita, mindset kita sebagai guru, bahwasanya pendidikan zaman sekarang tentu berbeda dengan pendidikan zaman dulu. Maka dari itu pendekatannya pun harus ada adaptasi atau penyesuaian, baik sesuai dengan tadi kodrat alam yang dimiliki anak, termasuk kodrat zaman. Selanjutnya, di samping paradigma perubahan paradigma belajar, poin kedua yang penting juga untuk bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah maupun di lingkungan masyarakat adalah disiplin positif. Nah, disiplin tadi juga sudah sempat kita singgung bersama, berasal dari bahasa Latin yang artinya yang berasal dari bahasa Latin yakni disiplina, yang artinya belajar. Nah, dalam budaya kita makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini biasanya yang terbesit di pikiran kita ketika disiplin, berarti artinya kita patuh saja sebatas itu, atau menuruti segala perintah yang diberikan oleh orang lain atau atasan seperti itu. Nah, Bapak sekalian, sesungguhnya disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri
dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, jadi disiplin sebetulnya lebih pada apa? Nilai-nilai kesadaran yang ada pada diri seorang untuk dia menggerakkan dirinya dalam berucap, bertindak atau melakukan satu kegiatan. Kemudian juga dia bagaimana mengontrol dirinya dengan kesadaran diri sendiri. Dan diikuti dengan rasa tanggung jawab tanpa harus diperintah atau adanya instruksi dari orang lain. Ini makna disiplin yang sesungguhnya. Jadi ada unsur intrinsik yang tumbuh dari dalam diri sendiri untuk menggerakkan dirinya melakukan sesuatu yang dianggapnya bermakna, penting, dan memiliki nilai-nilai yang membuatnya menjadi manusia yang jauh lebih berharga. Nah, disiplin positif ini muncul dari motivasi internal yang kuat, kemudian menggali potensi diri menuju sebuah tujuan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai dalam profil belajar Pancasila. Nah, inilah yang menjadi target kita agar anak-anak kita mampu memiliki karakter profil belajar Pancasila. Nah, untuk sampai ke situ maka kita harus mampu mengupayakan hal-hal, salah satunya disiplin positif. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang ketiga yakni tentang teori motivasi manusia. Tentu Bapak Ibu sekalian dalam bertindak atau melaksanakan sesuatu ada niatan, ada motivasi yang mendorong itu untuk kita kemudian melakukan sesuatu. Menurut dosen dalam bukunya Structuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, orang melakukan sesuatu bisa karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini masuk kategori motivasi eksternal. Kemudian motivasi yang kedua, jadi orang melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pun masih masuk kategori motivasi eksternal. Nah, dan yang ketiga, orang atau peserta didik melakukan sebuah tindakan itu karena motivasi ingin menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Maka jika memiliki motivasi ini, maka seorang anak atau seorang sudah memiliki yang namanya motivasi internal. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini termasuk tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya anak atau orang ini dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tentu Bapak Ibu sering menemukan di kelas atau di lingkungan masyarakat. Contoh sederhana misalkan, biasanya anak bertanya, Pak Guru, kalau saya tidak mengumpulkan tugas ini bagaimana? Nah, ketika anak seperti itu berarti anak ketika dia mengerjakan tugas yang diberikan itu bukan karena motivasi internalnya, tapi karena apa? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalkan kalau tidak mengumpulkan tugas nanti dihukum nyanyi di kelas misalkan, seperti itu. Iya. Baru anak kemudian melaksanakan, maka iya si anak melakukan tindakan itu berdasarkan motivasi eksternal untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi sebenarnya orang atau anak-anak ya dengan motivasi ini
mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara baik fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Itu satu. Kemudian yang kedua, lanjut Bapak Ibu. Motivasi kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini satu tingkat di atas motivasi tadi yang pertama, yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, orang dengan motivasi ini biasanya bertanya, kalau setiap dia disuruh atau melaksanakan sesuatu, tanya dulu, saya akan dapat apa kalau saya melakukan ini? Nah, ini juga pasti sering kita temui atau bahkan kita sendiri pernah mengalami melakukan tindakan seperti ini. Nah, contoh misalkan kalau di kelas misalkan, Pak Guru, nanti kalau saya dapat nilai di atas 70, nanti pulang dasik misalkan, atau istirahat lebih cepat. Ketika ada anak, Pak Guru kalau kami bisa menjawab, pulang duluan ya. Nah, ini merupakan motivasi kedua. Motivasi yang eksternal tapi dia berharap ada imbalan atau hadiah. Hadiah itu macam-macam. Kalau di sekolah ya anak biasanya seperti itu, pulangnya duluan Pak Guru gitu. Atau istirahatnya dia duluan misalnya seperti itu. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di tingkatan ini seseorang atau anak melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Jadi bukan hanya hadiah, tapi karena dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain atau pengakuan yang lebih sesuai dengan apa yang diharapkannya. Jadi sebenarnya pujian atau hadiah itu menurut mereka adalah sesuatu yang penting, kemudian meletakkannya dalam dunia yang berkualitas. Jadi menganggap bahwa saya tidak butuh hadiah, saya yang butuh pujian, dan pujian itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi hidupnya. Nah, ini tentu juga pasti pernah kita temui di kelas seperti itu. Jadi mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian motivasi teori motivasi yang ketiga ini apa? Seorang melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan. Ini tentu berbeda ya alasannya dengan motivasi yang pertama dan yang kedua. Jadi dia itu seorang atau anak ketika akan melakukan tindakan, dia akan bertanya, menginternalisasi dirinya. Kalau saya melakukan ini, manfaatnya untuk saya akan kemudian menjadi orang yang lebih baikkah, menjadi lebih berkompetenkah, seperti itu. Nah, mereka melakukan sesuatu itu karena ada nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang atau anak, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Tadi, saya ingin menjadi orang yang profesional misalkan untuk Bapak Ibu, sehingga dalam bertindak melaksanakan kegiatan tanpa harus misalkan ada KS atau tidak ada KS, dia akan tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan porsi dan tanggung jawabnya. Nah, motivasi ini itu sudah dulunya muncul namanya motivasi internal. Baik sekalian, nah ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif tadi yang pertama. Jadi disiplin yang betul-betul tumbuh dari motivasi internal diri sendiri tanpa menunggu atau adanya instruksi perintah dari orang lain, tapi betul-betul karena adanya motivasi kesadaran dari sendiri untuk dapat mencapai seseorang yang diyakini sesuai dengan nilai-nilai yang dipercayainya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu tentang teori motivasi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ini ada sedikit pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan tadi disiplin positif. Bila di sekolah Anda atau di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji kita jika kita datang tepat waktu,
Jadi misalkan tidak ada aturan, kalaupun kita datang tepat waktu, tidak ada pujian dari atasan atau dari kepala sekolah atau dari pengawas misalkan. Nah, pertanyaannya, apakah Anda atau kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Kemudian jelaskan alasannya. Ini pertanyaan reflektif nih Bapak Ibu. Iya, silakan Bapak Ibu bisa mengutarakan jawabannya. Ayo Pak Robi, silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya dari Pak Eko. Apabila tidak ada aturan atau ujian dari atasan, saya akan tetap berangkat tepat waktu. Karena tanggung jawab pendidik itu bukan berdasarkan aturan atau pengawasan dari atasan ataupun kepala sekolah. Melainkan kita itu sebagai pendidik itu menurut Undang-Undang Nomor 40 itu ada 4 kompetensi. Yang pertama kompetensi kepribadian, sosial, profesional, dan satu lagi kompetensi pedagogik. Nah, kaitannya dengan datang tepat waktu itu masuk ke dalam ranah kompetensi profesional, Pak. Jadi kita itu sebagai pendidik harus mempunyai rasa profesional. Salah satunya itu datang tepat waktu. Karena ada murid-murid yang sudah menyiapkan sejak dini, kadang jam 6:30 atau jam 7 itu sudah masuk sekolah. Apabila gurunya terlambat, maka tidak akan efektif pembelajarannya. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Robi. Jawabannya luar biasa. Boleh kita apresiasi Pak Robi. Pertanyaannya sangat luar biasa. Terima kasih Pak Robi. Ya, Pak Ahmad mau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda akan tetap datang sesuai waktu yang ditentukan? Akan selalu berusaha untuk menepati waktu yang telah ditentukan. Yang pertama mungkin karena kesadaran kita bahwasanya anak di sekolah sudah menunggu bapak ibu gurunya untuk mendapatkan tuntunan, bimbingan, dan pengajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila anak menunggu-nunggu kok tidak datang bapak ibu gurunya, otomatis akan menimbulkan rasa kecewa. Sisi lain juga akan menjadikan a priori Pak Guru kita datang untuk apa kita ke sekolah, pulang aja. Demikian. Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Mubadila dipersilakan untuk merespon jawaban, merespon pertanyaan. Terima kasih Pak Eko yang luar biasa atas kesempatannya. Pertanyaannya saya ulangi ya, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Insya Allah Pak, insya Allah saya akan berusaha untuk datang tepat waktu. Seperti yang Pak Eko katakan tadi, kita mengutip apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, kita harus ingmasosuntulodo tujuan hati ingmadio membaca itu ya. Dan salah satunya kita harus menjadi teladan Bapak. Kalau saya lebih ke situ, ketika kita meminta murid-murid kita untuk selalu tepat waktu, bagaimana kalau kita tidak tepat waktu? Oleh karena itu, kalau saya alasannya supaya kita sebagai guru menjadi teladan bagi anak-anak, dan karena seharusnya kita lah yang menyambut kedatangan anak ke sekolah, begitu Pak. Baik. Ya, terima kasih. Cukup atau ada yang menambahkan lagi? Oh, cukup. Iya. Iya.
Terima kasih sekali kepada Pak Robi, Pak Ahmad Zahidun, dan Ibu Fadilah yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya sampaikan. Kalau tadi Pak Robi melihat jawabannya dari perspektif profesionalisme sebagaimana yang tertuang di dalam amanat undang-undang tentang kompetensi guru, bahwasanya guru yang profesional maka dia tidak melihat apakah mendapatkan pujian atau teguran, tapi dia akan melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana semestinya. Demikian juga terima kasih tadi dari Pak Ahmad yang menyampaikan poinnya bahwasanya dan juga dikolaborasi dengan Ibu Fadilah, yang menjadi kunci dari seorang pendidik adalah menjadi teladan bagi anak-anak didiknya. Jangan sampai kemudian tadi yang disampaikan Bumu, kita mengajak anak untuk mendisiplinkan diri, tapi kemudian justru kitanya sendiri bertolak belakang dengan apa yang kita ajak, atau kita bangun terhadap diri peserta didik seperti itu. Sekali lagi saya bilang terima kasih Allah untuk Bapak Ibu sekalian atas jawaban yang luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga untuk kita ke depan semakin menjadi lebih baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini masih berkaitan dengan tadi Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan reflektif. Ini ada kasus atau ada cerita di satu sekolah. Jadi Ibu Anas, guru kelas 2 SD itu mendapatkan masalah. Ini barangkali konteksnya sama yang pernah kita temui di sekolah. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Jadi masuk setelah jam istirahat selesai. Nah, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu, karena Ibu Anas itu sibuk menenangkan murid-muridnya. Nah, untuk cukup waktu lama Ibu Anas menenangkan murid-muridnya. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Jadi Bu Anas itu punya stiker bintang. Yang tujuannya apa? Nanti setiap murid yang akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang tadi. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Nah, ini berarti ada ribbon penghargaan. Kemudian sebagai besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Nah, hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas itu sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Hir. Nah, sedangkan Pak Hir itu tidak mengetahui tentang stiker bintang yang biasa diberikan oleh Bu Anas ketika anak-anak masuk setelah jam istirahat. Dan benar saja yang terjadi apa? Pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Nah, ini cerita ya Bapak Ibu, ketika seorang guru melakukan pembiasaan dengan memberikan reward atau katakan hadiah hanya sekedar dengan bintang, anak sudah termotivasi. Tapi ketika tidak ada itu, anak kembali tidak disiplin. Berdasarkan motivasi yang telah kita pelajari tadi, kira-kira apa sih motivasi murid kelas 2 tadi, dicerita tadi, untuk berdiri antri sebelum masuk ke kelas? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau demikian ada tidak cara lain selain memberikan bintang tadi agar murid kelas 2 itu bersedia antri di depan tanpa memberi penghargaan stiker? Iya, Bapak Ibu, ya. Menurut Bapak Ibu motivasi apa? Tadi kan ada 3 yang sudah kita pelajari bersama.
motivasi dari anak-anak kelas 2 itu mereka mau antri berdiri lurus di depan pintu untuk masuk itu termasuknya motivasi apa? Yang mana? Oh iya, Ibu Fadila. Berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Tentu sudah kita simak bersama ya Bapak Ibu tadi, ini maksudnya ke motivasi eksternal. Kenapa disebut motivasi eksternal? Karena tadi ketika Pak Heru yang datang, mereka tidak disiplin, otomatis itu berarti kedisiplinan anak itu tidak konsisten, ya. Karena ketika guru lain jadi tidak disiplin, berarti belum tertanam rasa disiplin tersebut di dalam diri anak. Gitu Pak. Nomor 2 mau guru lain silakan. Ada yang mau menambahkan barangkali? Lanjut? Iya, baik. Kalau cara lain nggak bisa. Iya. Cara lainnya atau Kalau cara lain seperti yang saya paparkan tadi, tentunya kita harus menanamkan bagaimana supaya anak itu punya motivasi internal. Mungkin salah satunya kita ketika di awal pembelajaran dengan cara membuat keyakinan kelas ya Pak. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas itu tidak serta-merta peraturan itu ditempel. Peraturan itu diberitahu hanya dari guru kepada anak, tetapi kita buat kesepakatan bersama anak-anak. Ketika kita buat kesepakatan bersama anak-anak juga itu mungkin akan membantu kesadaran dari dalam diri anak. Dan jangan lupa tentunya contoh dari gurunya. Oke, terima kasih. iya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Fadila yang jawabannya sangat eksploratif, luar biasa sekali. Jadi betul ya tadi yang disampaikan oleh Ibu Fadila bahwasanya teori motivasi tadi yang sudah kita pelajari kaitannya dengan kasus tadi. Jadi murid-murid kelas 2 itu memang melakukan tindakan disiplin itu karena motivasi eksternal. Kalau di menurut teori Gosen tadi berarti masuk ke teori yang kedua, yakni mengharapkan imbalan atau hadiah. Karena buktinya ketika tidak ada reward diberikan bintang, anak kembali tidak disiplin atau mereka masuk kelas dengan semaunya sendiri. Kemudian cara lain agar murid kelas 2 tadi tanpa kemudian diberikan stiker tapi kemudian dia tetap bisa bersikap disiplin, salah satunya tadi keteladanan dari guru, kemudian ada kesepakatan atau keyakinan kelas tadi yang disampaikan Ibu Fadila, nanti juga ada di pembahasan konsep utama kita tadi, yakni tentang keyakinan kelas yang itu tumbuh dari curah pendapat anak yang kemudian dipandu oleh guru, diyakini dan disepakati oleh guru bersama murid di kelas, kemudian itu bisa menjadi pedoman bagi anak didik kita di kelas, apa yang semestinya menjadi kewajiban dan tanggung jawab anak-anak kita dan juga termasuk guru-gurunya sendiri seperti itu. Jadi bisa dengan membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan juga peserta didik. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan untuk Ibu Fadila. Baik, selanjutnya tadi kita sudah sampai pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu tentu kita sebagai guru ketika di kelas berhadapan dengan permasalahan anak atau ada anak yang dia melakukan tindakan yang keluar dari jalur apa yang semestinya kita tanamkan kepada anak atau melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka kita posisinya di apa? Apa yang kita respon yang kita berikan? Apakah itu hukuman, konsekuensi, atau kita melakukan sebuah restitusi? Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pada bagan atau tabel, yang namanya hukuman itu termasuk dalam kategori yang mengantarkan anak justru pada identitas gagal.
Nah, biasanya apa? Hukuman itu berupa sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nanti kita akan paparkan bersama, kita pelajari bersama perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita sedikit untuk mengawali di pembahasan poin hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertama, Bapak Ibu, bahwasanya hukuman itu termasuk dalam identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu termasuk dalam identitas sukses. Dalam arti nanti dampak anaknya itu akan mengantarkan anak pada sesuatu yang lebih baik dalam cara karakternya, atau justru buat anak itu semakin membandel. Sebaliknya yang kita ajak, kita bikin anak disiplin, malah karena kita hukuman memberikan pendekatan yang salah, anak justru sebaliknya semakin bandel. Nah, ini makanya disebut sebagai identitas gagal. Nah, biasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi sesuatu yang sebetulnya dia sudah tahu, kalau saya melakukan A, maka saya akan mendapatkan A plus misalkan. Ketika saya berbuat salah, maka saya akan mendapatkan sesuatu dari apa yang saya perbuat. Itulah konsekuensi. Itu sudah berdasarkan ada latar belakangnya, anak sudah tahu. Nah, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Nanti kita elaborasi bersama. Restitusi itu lebih sebuah proses. Ketika anak salah, itu anak ditanya, ada penyadaran kenapa anak berbuat salah, kemudian nanti seperti apa sih biar ke depan tidak terulang lagi, dan kita memberikan penguatan keyakinan bahwa anak itu bisa berubah dan menjadi anak yang jauh lebih baik. Kemudian hukuman juga tidak nyaman untuk murid atau untuk anak untuk jangka waktu yang panjang. Ketika kita memberikan hukuman, biasanya mungkin anak iya bisa berubah, tapi itu hanya sifatnya sesaat saja. Tidak, kalau jangka panjang biasanya tidak berlaku. Kemudian kalau konsekuensi apa? Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman itu sifatnya sementara, ya tidak bisa kita terapkan secara jangka panjang. Kalau konsekuensi itu apa? Tidak nyaman untuk murid, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian restitusi itu menguatkan, ini perbedaannya. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ketika anak salah itu bukan anak semakin justru merasa takut, dia mungkin bisa nurutkan takut, tidak, tapi dengan restitusi anak itu tumbuh kesadarannya. Kenapa saya salah? Berarti besok harus seperti apa biar saya tidak salah. Nah, kemudian guru juga memberikan motivasi penguatan karakter, sehingga ketika nanti dia kembali ke kelompoknya, dia memiliki karakter yang jauh lebih kuat. Ini perbedaannya. Selanjutnya, ketika memberikan hukuman, murid akan tersakiti. Murid akan tersakiti tadi di awal ya, baik secara psikologis maupun secara mental atau maupun fisik. Itu ketika penerapan hukuman. Kemudian konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusi, murid akan mendapatkan penguatan, justru mendapatkan penguatan. Nah, kemudian Ibu sekalian, hukuman itu lebih bersifat biasanya lebih negatif, sedangkan konsekuensi itu lebih netral dan restitusi itu positif. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk waktu jangka pendek pemberian hukuman itu efektif biasanya, tapi dampaknya kepada anak tentu kurang baik, kurang positif. Nah, ada plus minusnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang juga penting. Nanti kita bahas secara lebih mendalam Bapak Ibu di slide berikutnya. Kita bahas bersama perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman dulu Bapak Ibu sekalian. Ini kita nyambung dari tabel apa yang tadi sudah dipaparkan, bahwasanya hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, mendadak. Kemudian hukuman juga bersifat satu arah saja, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima saja tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ini juga yang tadi disampaikan Ibu Fadila. Ya, kalau hukuman itu hanya dari guru saja. Jadi terserah guru mau merespon
tindakan anak seperti apa, hanya dari guru saja, tadi dia ada negosiasi atau kesepakatan dengan muridnya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Ini nanti bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tadi bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, maka konsekuensi itu sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Nah, dalam penerapannya Bapak Ibu bisa melakukan tadi ada keyakinan kelas ketika misalkan anak diminta menjaga kebersihan kelas, maka dilakukan kesepakatan ketika ada anak atau guru yang tidak menjaga kebersihan, konsekuensinya misalkan dia akan melaksanakan piket sendirian misalkan, atau membuang sampah yang ada di tong ya dengan secara individu karena dia yang melakukan pelanggaran misalkan. Itu konsekuensi. Jadi ketika anak melakukan itu, anak sudah tahu, oh iya, saya tidak menjaga kebersihan, nanti berarti saya dapat konsekuensinya apa? Saya melaksanakan piket sendirian atau membuang sampah sendirian seperti itu. Kemudian bedanya apa lagi antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi? Jadi restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang jauh lebih kuat. Itu menurut Gosen. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, penerapan restitusi ini yang positif sekali. Karena apa? Justru ketika anak melakukan sebuah tindakan yang salah atau pelanggaran, disitulah ruang bagi kita untuk bernegosiasi. Ruang bagaimana kita untuk lebih menguatkan anak, penyadaran anak atas kesalahannya. Jadi ini tentang restitusi, sedikit gambaran Bapak Ibu. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya tadi sudah dipaparkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sekarang coba kita berlatih. Dari kalimat yang ada nanti itu termasuk hukuman, konsekuensi atau sanksi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini hati-hati ini, dicermati lagi. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Hukuman? Yakin? Iya. Sekarang coba kita lihat. Ini iya. Jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya katakan lagi, itu sanksi atau konsekuensi karena terlambat sudah ada. Iya. Kemudian masih ada lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Hukuman. Coba kita cek. Iya, itu termasuk kategori hukuman. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, yaitu konsekuensi. Apakah benar? Iya, tepat sekali. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis termasuk sanksi atau konsekuensi. Masih ada lagi Bapak. Murid-murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa? Hukuman. Jadi sehat. Iya. Apa? Hukuman. Hukuman. Coba kita cek. Iya, hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Iya, kita cek lagi.
Iya, tepat sekali, konsekuensi. Selanjutnya terakhir, murid diminta bertelanjang kaki atau tidak mengenakan sepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki. Apa? Hukuman. Hukuman. Pak KS? Sanksi atau hukuman Pak KS? Hukuman. Bu Resa konsekuensi? Oh, hukuman. Iya. Iya, ini terakhir. Jangan terjebak ya. Iya, jawabannya adalah hukuman. Ya. Alhamdulillah Bapak sekalian, artinya Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, ya, yang tentunya kita temui, kita hadapi bersama di kelas dalam kegiatan kita pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya Bapak Ibu, ini untuk yang lebih rileks saja ya. Iya, kita sudah sampai lepas ini. Oke. Es breakingnya sederhana sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan disuruh diminta membaca, tapi Bapak Ibu menyebutkan warna pada tulisannya. Nah, ini biru, hijau, kuning, ungu, merah, hitam, kuning, biru, ungu, merah, ungu, Kuning, hijau, merah. Biru, hijau, kuning, ungu, merah, hitam, kuning, biru, ungu, merah, ungu, hijau, kuning, hijau. Oh, itu saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Masih bisa fokus dan konsentrasi. Selanjutnya ini masih ada slide berikutnya Bapak Ibu sekalian. Lanjut sekarang ke poin berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sekalian, ini William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, itu mengatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. William Glasser sendiri membagi kebutuhan dasar menjadi 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama tentang kebutuhan bertahan hidup atau survival, yang biasanya Bapak Ibu sekalian itu kenal dengan namanya kebutuhan pokok. Apa saja Bapak Ibu? Sandang, pangan, dan papan. Nah, ini termasuk dalam pemenuhan kebutuhan bertahan hidup. Karena apa? Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis, fisik, pemenuhan terhadap kebutuhan fisik, baik kesehatan, rumah, dan juga makan tadi yang sudah kita sampaikan bersama. Dan juga termasuk kebutuhan yang bersifat biologis, yang merupakan dari proses reproduksi untuk manusia dapat bertahan hidup serta mendapatkan rasa aman. Nah, ini Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan yang kedua ini kebutuhan sayang dan rasa diterima, atau bahasa Inggrisnya love and belonging. Yakin Bu Nur sudah paham betul dengan istilah ini, love and belonging. Iya, Bapak Ibu sekalian, jadi kebutuhan untuk disayangi, diterima, ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan yang ketiga ini kebutuhan kebebasan atau freedom. Apa itu kebutuhan kebebasan atau freedom? Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, murid dalam konteks pemenuhan kebutuhan kebebasan, maka kita sebagai guru harus memberikan kesempatan kepada murid untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kemudian memberikan kebebasan itu bukan berarti membiarkan murid berbuat semaunya. Kemudian di samping itu juga murid mampu menyuarakan pendapat dengan percaya diri serta memberikan kesempatan pada murid untuk mencoba hal-hal baru.
Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, guru dapat menyediakan beragam jenis desain pembelajaran atau yang kita sekarang kenal familiar dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Dan juga kita bisa memberikan tugas yang dapat dipilih sesuai dengan minat murid. Ya, ini sangat baik untuk apa? Mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Nah, kemudian kebutuhan yang keempat, kebutuhan kesenangan atau fun. Saya kira bukan hanya murid saja, Pak KS, Bapak Ibu guru sekalian juga tentu sangat menginginkan terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, ini juga harus balance, tapi bukan hanya kebutuhan kesenangannya saja yang kita cari, kita penuhi, ya. Walaupun ini juga penting, tapi harus proporsional seperti itu. Nah, dalam pembelajaran, guru dapat menyisipkan hal-hal yang menyenangkan terhadap anak. Seperti yang tadi sudah kita lakukan bersama, ada bisa dengan ice breaking, bukan dengan memberikan es yang dingin, bukan maksudnya, tapi dengan sesuatu yang mencairkan suasana. Intermezzo kalau bahasanya Pak KS. Kemudian mendongeng, bercerita lucu, atau kita melakukan pembelajaran dengan kegiatan outing kelas, belajar di luar kelas atau dengan berwisata. Tentu anak akan merasa senang, bahagia, dan biasanya lebih termotivasi, Pak. Semangatnya lebih, walaupun kita diajak keluar sana saja, misalkan ya, kemarin saya dengan guru misalkan berkolaborasi, anak belajar materi tumbuhan diajak keluar saja, padahal masih di lingkungan sekitar. Anak sudah menunjukkan sesuatu yang berbeda, motivasinya beda, semangatnya juga berbeda, lebih seperti itu. Kemudian kebutuhan yang kelima, Bapak Ibu, kebutuhan akan penguasaan atau power. Inilah sifat dasar manusia ya, yang juga harus dipenuhi. Selagi tidak berlebihan, ini akan menjadi hal yang positif. Nah, kebutuhan ini, Bapak Ibu sekalian, ini berhubungan dengan kekuatan diri seseorang untuk mencapai sesuatu, tentang pencapaian-pencapaian yang ada di hidup. Kemudian menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Self-esteem itu lebih ke harga diri, Pak. Ya, ini istilahnya memang agak asing untuk kita, self-esteem. Jadi, kecenderungan pada harga diri seseorang atau harga diri kita sendiri. Nah, Bapak sekalian, dari kelima kebutuhan tadi, ketika kelima kebutuhan dasar seorang terpenuhi dengan baik, maka ia akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Itulah yang sering kita lihat Bapak Ibu ketika anak di kelas, anak itu ceria, jarang murung, kemudian dia lebih enak diajak belajar, dalam menerima pembelajaran atau diajak komunikasi, dia terbuka, lepas, seolah tidak ada beban pikiran dalam diri anak. Ya termasuk dalam diri kita. Ini apa? Berarti ada 5 kebutuhan yang sudah ia dapatkan, ada kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi. Tadi ya, dari bertahan hidup, kemudian sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan sudah terpenuhi dalam dirinya, sehingga anak dari kesehariannya terlihat dia seimbang, tuntung dan tumbuh bahagia. Dan sebaliknya, ketika ada anak yang salah satu saja kebutuhan tidak terpenuhi, dia biasanya akan cenderung menunjukkan perilaku-perilaku yang lain dari biasanya atau dari teman-teman yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dengan kata lain, perilaku buruk ya, ketika yang ditunjukkan seorang, biasanya respon dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Namun mereka tidak tahu caranya, harus menyampaikan dengan cara seperti apa. Itu biasanya yang terjadi pada anak-anak, hanya ada murung, menyendiri, atau ekstrimnya apa? Dia bertindak nakal terhadap temannya, atau dia susah diatur. Nah, disitulah peran kita untuk menggali apa sebenarnya yang terjadi kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, iya, ini masih sedikit lagi Bapak Ibu. Ini ada kasus Bapak Ibu kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar tadi. Ibu Anda guru kelas 2
SD Pelita, Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Doni itu senang mengambil makanan temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bisa bantu menjawab Bapak Ibu? Oh iya, Bu Reza. Ya, di sini saya akan mencoba menjawab. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Yang akan saya lakukan itu tidak langsung menyalahkan si Doni, karena belum tentu 100% salah dari si Doninya. Tapi saya akan melakukan kayak mencari tahu dulu alasan kenapa Doni melakukan hal tersebut. Jadi dilatar belakangi oleh di rumahnya mungkin ya tidak terpenuhi makannya gitu, jadi bisa jadi berpengaruh ke di sekolahnya pada teman-temannya seperti itu. Jadi kan tidak langsung menyalahkan. Terus menurut Anda apa kira-kira alasan Doni melakukan hal itu? Nah tadi setelah kita telusuri, setelah kita cari tahu, alasan Doni itu bisa jadi karena di rumahnya tidak terpenuhi tadi apa yang pertama Kebutuhan bertahan hidup. bertahan hidup ya kebutuhan bertahan hidup gitu. Jadi kan itu termasuk pangan ya, mungkin dari rumahnya tidak mendapatkan makanan yang enak dan lebih tertarik kepada makanan yang dipunyai oleh temannya seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Bu Reza, analisisnya luar biasa, ya, sehingga memunculkan jawaban yang ya luar biasa juga. Jadi memang ada beberapa kemungkinan ya Bapak Ibu sekalian, kenapa Doni itu kok senang banget ngerebut makanannya. Coba kita bahas bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam konteks tadi ya penerapan disiplin positif, Ibu Ambar, tadi betul ya yang disampaikan Bu Reza, sebaiknya mencari tahu dulu, tidak ujuk-ujuk langsung menghakimi, menyalahkan anak. Nah, alasan Doni melakukan tindakan tersebut apa? Nah, agar kemudian mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Ini ada beberapa kemungkinan, Pak. Kenapa tadi anak seneng banget merebut jajannya temannya? Yang pertama misalkan, bisa jadi Doni lapar dan orang tuanya di rumah tidak membawakan bekal makan siang, sehingga kebutuhan yang tidak terpenuhi karena Doni melakukan itu alasannya karena ada kebutuhan bertahan hidup yang tidak terpenuhi. Atau kemungkinan yang kedua, Doni itu mencari atau ingin mendapatkan perhatian dari teman-teman yang caper. Iya, kenapa? Doni itu tidak terpenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang yang bisa jadi di rumah, mungkin orang tuanya merantau seperti itu, sehingga dia caper mencari perhatian dari guru dan teman-temannya. Atau bisa juga kemungkinan yang ketiga Bapak Ibu, yaitu Doni merasa hebat, dia merasa punya power, sehingga teman-temannya takut, sehingga menuruti keinginannya Doni. Nah, berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu terkait kebutuhan penguasaan. Ini kontekstual banget, faktual dengan apa yang kita temui sehari-hari di kelas. Iya. Selanjutnya Bapak Ibu yang keempat, atau Doni merasa bosan dengan bekal tadi ya, yang disampaikan Bu Reza, bosan tiap hari dengan apa yang dibawakan oleh orang tuanya, karena selalu bekal yang sama, misalkan setiap hari cuma bawa mie goreng seperti itu, atau sehingga dia tidak punya pilihan lain. Nah, inilah yang termasuk berarti apa? Ada kebutuhan kebebasan yang tidak didapatkan oleh Doni. Karena eta-eta deui. Dan yang kelima, Doni itu hanya sekedar iseng dan dia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal. Ini berarti seneng ngerjain teman-temannya. Kalau ada temannya kesal, justru dia merasa iya usul, ada kebanggaan tersendiri, kesenangan, kepuasan. Maka berarti ada kebutuhan kesenangan yang tidak didapat atau belum terpenuhi oleh Doni. Ini Bapak Ibu sekalian, pemahaman dan contoh tentang 5 kebutuhan. Ya Bapak Ibu, selanjutnya tentang posisi kontrol.
restitusi. Nah, Bapak Ibu tentu seringkali menghadapi tindakan-tindakan perilaku anak yang menyimpang, yakni terkait dengan indisipliner dan sebagainya. Maka di mana posisi kita? Apakah sebagai penghukum membuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer bagi peserta didik? Yang pertama, Bapak Ibu, melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, Kosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ciri-ciri ketika kita berada di posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, manajer. Biasanya guru itu apa? Yang dilakukan tindakannya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, dan menyakiti dan juga menyindir anak. Kemudian dia berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa? Itu biasanya ciri-ciri posisi guru ketika berada di posisi sebagai penghukum. Nah, maka hasilnya apa? Anak justru akan memberontak, pendendam, dan cenderung suka menyalahkan orang lain. Ini dampaknya, Bapak Ibu, hasilnya terhadap anak. Kemudian kita menjadi posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru itu yang dilakukan tindakannya menceramahi anak, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, sehingga kemudian apa? Dengan kata-kata misalkan, kamu sudah mengecewakan bapak, kamu sudah mengecewakan ibu. Sehingga apa? Anak akan dampaknya dia itu bisa saja jadi menyembunyikan hal yang sebenarnya terjadi, atau dia menyangkal dan berbuat bohong. Iya, karena dia apa? Tadi diposisikan menjadi orang yang salah. Kemudian kalau di posisi teman bagaimana? Guru biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ketika anak salah, kita yang mencari alasannya. Oh, mungkin kamu tadi terlambat karena ya, bapaknya nganternya telat misalkan, atau tadi kamu karena bangunnya kesiangan. Padahal tidak anak seperti itu, tapi guru membantu supaya anak menyadari seperti itu. Kemudian juga guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu. Contoh di kelas, ayo anak-anak, kamu jangan berisik ya di kelas, nanti Pak Guru atau Bu Guru nanti ditegur sama Pak KS. Anak nurut, tapi apa? Dampaknya anak menjadi tergantung. Ketika tidak ada hal yang seperti tadi disampaikan, anak ya kembali ke tindakannya yang tidak sesuai itu. Itu posisi teman. Jadi kita mengajakkan itu karena alasan nanti Pak Guru dimarahi Pak KS misalkan, atau ditegur oleh PKS. Anak melakukan itu karena kasihan, karena menganggap guru ya layaknya seorang teman seperti itu. Kembali nanti akan ada ketergantungan. Kemudian sebagai pemantau, biasanya guru yang dilakukan tindakannya adalah menghitung dan mengukur tindakan dari murid. Dan berkata apa? Dia biasanya dihadapkan dengan peraturan-peraturan. Kamu tidak memakai topi misal ketika pacaran. Kamu tahu aturannya kan? Aturannya setiap hari Senin, Selasa menggunakan topi merah putih, dan itu akan diulang terus. Aturan lagi, semuanya dikembalikan ke aturan. Ini namanya saja pemantau. Kemudian juga guru juga biasanya mengatakan konsekuensinya apa. Kamu tahu kan kalau kamu melanggar aturan jelas harus pakai sepatu, pakai topi, kamu tidak pakai berarti konsekuensinya apa? Itulah berarti kita sebagai pemantau Bapak Ibu. Dan hasilnya apa? Si anak bisa menyelesaikan bila diawasi saja. Ketika tidak diawasi, biasanya ya kembali lagi bertindak indisipliner misalkan. Ini kalau kita memposisikan diri di posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, ini termasuk dalam kategori perilaku kontrol tapi yang positif. Kalau penghukum itu cenderungannya apa? Negatif, membawa anak pada identitas gagal tadi. Karena apa? Dampaknya ke anak tentu juga negatif. Nah, kontrol yang paling paling bijak, yang paling sesuai adalah kontrol diri guru sebagai seorang manajer, di mana ketika anak berbuat salah, guru itu mengajukan pertanyaan. Tadi kamu berbuat apa? Yang kamu lakukan itu benar atau salah? Seperti itu. Meminta konfirmasi klarifikasinya. Kemudian memberikan penguatan. Nah, contohnya ini kalimat yang dikatakan guru. Apa yang kita yakini?
Contoh di kesepakatan kelas sudah ada. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita yang kita buat kemarin? Kira-kira kalau kamu buat seperti itu, apa yang kamu langgar? Nah, itu namanya apa? Melakukan tindakan atau memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, maka dapatnya apa? Murid-murid menguatkan watak dan karakter siswa setelah melakukan kesalahan. Nah, itu Bapak Ibu tentang posisi kontrol. Selanjutnya, ini ada kasus sedikit Bapak Ibu. Ya. Pada hari Senin, Bu Santi tidak masuk sekolah. Bu Santi merupakan guru matematika. Saat itu Bu Eni menggantikan. Jadi Bu Santi guru matematikanya digantikan Bu Eni. Ya, kemudian Bu Eni itu baru 2 tahun jadi guru di SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali itu mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatannya karena yang mengajar bukan guru aslinya. Dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Itu yang disampaikan Bu Eni terhadap muridnya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mau mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Menurut ibu, posisi apakah tadi ya berkaitan dengan posisi kontrol, penghukum, rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali tadi? Bagaimana? Teman. Sebagai teman. Bumu? Rasa bersalah dan teman. Rasa bersalah dan teman. Iya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah posisi Bu Eni dalam menangani Vivi adalah sebagai teman. Kenapa? Karena Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nah ini, nanti ibu ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Itu layaknya kita ngobrol dengan teman, meminta kemakluman dari teman, tapi karena ada alasan eksternal seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, ini tentang keyakinan kelas. Ini juga menjadi poin penting dari penciptaan kita bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu sekalian saya hormati, mengapa kita misalkan ini pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Maka kemungkinan jawabannya Bapak Ibu, karena untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Maka kemungkinan jawabannya adalah karena untuk kesehatan dan atau keselamatan. Bapak Ibu sekalian yang saya buat warna merah, inilah yang menjadi nilai. Jadi ada keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yaitu apa? Keyakinan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini yang dimaksud dengan nilai-nilai atau keyakinan kelas. Seperti yang juga tadi disampaikan oleh Bu Mo, bahwa saya tidak serta-merta tapi harus tumbuh dari curah pendapat murid. Nah, lantas bagaimana panduan kita dalam membentuk keyakinan kelas dengan anak? Yang pertama, Bapak Ibu bisa menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas dengan anak. Anak ditanya, coba peraturan yang kamu ketahui di kelas, dilarang mencoret-coret tembok. Nah, itu kita gali. Kemudian dirubah lagi menjadi peraturan yang sudah dibuat dalam kalimat positif, dilarang coret-coret tembok, dinding, atau kursi meja. Kalimatnya dirubah, misalkan jadi apa? Menjaga kebersihan kelas, kerapihan, menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Ini menjadi namanya kalimat positif. Dan yang disampaikan Bu Mu tidak ujung-ujung ditempel guru yang buat. Nah, baru dicarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai keyakinan tadi.
Jadi dilarang mencoret-coret, kemudian menjaga apa tadi? Pakai tadi? Iya. Dilarang mencoret-coret, kemudian diubah menjadi iya. Kemudian menjadi nilai keyakinan apa? Menjaga kerapihan, kebersihan kelas. Itu yang menjadi keyakinan bersama, nilai itu tadi. Nah, selanjutnya contoh saja ini sederhana. Kabar-kabarnya jangan berlari di kelas. Kalimat positifnya berjalan di kelas, beda, konotasinya jelas beda. Jangan, itu kalimatnya masih terlalu apa ya, to the point ya bahasanya. Jangan berlari di kelas, kita rubah jadi kalimat positif menjadi berjalan di kelas. Nilai kebajikannya, keyakinannya apa? Kewajibannya apa? Menjadi keamanan dan ketertiban. Ini kan keyakinan namanya, kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya Ibu, dalam menentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Ya. Baik, lanjutkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya dalam menentukan kelas tadi ada pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat oleh anak. Jadi tidak usah banyak-banyak. Tapi sedikit tapi mudah dipahami dan diimplementasikan di kelas oleh anak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini Bapak Ibu materi tentang keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, ini contoh sedikit saja untuk kelas 1 misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, kan bahasanya lebih mudah untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Misalkan ini kelas atas, kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini keyakinan kelas di kelas atas. Kalimatnya tentu beda dengan kelas 1. Kelas 1 ya disesuaikan kalimatnya mudah dan tidak terlalu banyak. Tapi anak paham dan bisa menerapkan, itu poin pentingnya. Nah, ini sedikit dokumentasi Bapak Ibu, dokumentasi yang saya terapkan, yang saya laksanakan di kelas 4 tentang sosialisasi atau pembentukan keyakinan kelas di kelas 4. Dari pertama bagaimana guru mengarahkan dulu, memandu anak untuk mau mencurahkan pendapat, curah pendapat namanya. Nah, kemudian kita memberikan stick note atau kertas apapun bisa, anak suruh menuliskan sesuai dengan bahasanya, seadanya saja, tapi harus kita pandu. Baru kemudian tadi yang curah pendapat itu kita ajak anak diskusi, kemudian berubahnya menjadi kalimat positif dan menjadi keyakinan kelas, kemudian meminta anak untuk menempelkannya bareng-bareng. Mereka yang menyampaikan, mereka yang mencatat, mereka yang menyepakati, mereka yang menempelkan di kelas. Inilah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Dengan harapan apa? Karena itu tumbuh dari anak sendiri sehingga anak lebih memahami kenapa saya harus menjaga kebersihan, kenapa saya harus menjaga ketertiban. Harapannya dengan seperti itu ada unsur motivasi internal sehingga anak dapat mampu melaksanakan nilai-nilai yang mereka yakini dan sepakati bersama dengan guru dan teman-teman lainnya. Baik Bapak sekalian, di materi yang terakhir ini tentang segitiga restitusi. Ini sangat penting dalam hal bagaimana kita menangani atau menghadapi anak yang melakukan tindakan di luar norma atau nilai-nilai kebajikan yang ada. Sebagai pertanyaan penanti Bapak sekalian, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SD Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata yang kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Nah, bila Bapak Ibu adalah seorang kepala sekolah, nah ini berhati-hati, Ibu Fadila nanti. Ya, seandainya menjadi seorang kepala sekolah, penerapan disiplin seperti apa yang Anda lakukan untuk kasus Hana? Mengapa? Jadi Tisa dan Hana dipanggil ke ruangan Ibu Dewi selaku kepala sekolah karena ada laporan dari ibunya Tisa bahwa Hana dan Tisa itu Hana
menggunakan kata, menyampaikan kata-kata kasar, merendahkan Tisa sehingga ibunya tidak terima mengadu ke kepala sekolah. Nah, jika Anda menjadi kepala sekolah, kira-kira penerapan disiplin seperti apa atau tindakan apa yang akan diambil? Silakan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Pokoknya barangkali. Ya, kalau misalnya sebagai kepala sekolah ada anak yang menggunakan kekerasan melalui media sosial, kita konfrontir Tisa dan Hana, konfrontir apa benar yang dilakukan oleh Hana ya, ngata-ngatain kasar. Dari pertemukan, ya kalau seandainya benar ya, maka si Hana harus minta maaf pada Tisa. Tapi kalau seandainya tidak benar, berarti Tisa harus minta maaf pada Hana. Ada jadi clear masalahnya. Dan mengapa ini supaya untuk ini mengembalikan nama baik masing-masing anak yang direndahkan itu, yang dicemarkan itu. Jadi intinya itu mungkin ada yang lain untuk. Terima kasih Pak KS atas responnya. Jadi menurut Pak KS, seorang kepala sekolah harus memberikan klarifikasi dulu, meminta klarifikasi dari Tisa dan Hana terkait kebenaran aduan laporan yang diterima oleh kepala sekolah. Kalau kemudian apa yang diadukan itu benar, maka salah satu yang dianggap salah itu harus dengan kebesaran hati meminta maaf. Atau sebaliknya, kalau ternyata aduan itu tidak benar, maka yang mengadukan karena ada kesalahpahaman juga tidak boleh sungkan untuk meminta maaf. Nah, ini sehingga ketemu solusi permasalahannya secara baik tanpa kemudian memunculkan permasalahan baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu hanya sedikit pertanyaan penting. Nah, tadi apa yang disampaikan Pak KS nanti akan kita ketemu di sini. Nah, pertama Bapak Ibu sekalian, tadi yang di awal sudah juga sempat saya singgung, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang jauh lebih kuat. Itu menurut Kosen yang ditulis pada tahun 2004. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada 3 langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak salah itu seperti yang tadi di awal saya sampaikan, atau tadi Pak KS juga sampaikan, kita panggil si anak. Kemudian kita tanyakan, tahu tidak kenapa si anak itu kita panggil atau kepala sekolah panggil. Baru kemudian melakukan tindakan validasi tindakan yang salah. Kita konfirmasi, kalau bahasanya Pak KS, kita melakukan konfrontir, klarifikasi. Benar tidak kemarin si anak itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, dan ketika anak betul terkonfirmasi anak melakukan kesalahan, di situ kita tidak kembali menyalahkan, menjadi, oh kamu salah, berarti kamu memang, nah itu nggak boleh. Di situ kita suruh, oh iya, kamu salah ya, ya sudah, tidak apa-apa. Pak Guru juga pernah berbuat salah. Yang penting kesalahan itu jangan sampai terulang kembali. Dan kita tanyakan alasannya, kenapa kamu melakukan itu? Agar apa? Anak kemudian tumbuh kesadaran. Baru kemudian kita masuk pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, atas kesalahannya kita coba dikembalikan. Kalau kamu berbuat seperti itu, berarti kira-kira kamu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat kemarin ya?
Anak sadar, oh tidak Pak Guru. Kemudian minta maaf dan kita memberikan afirmasi positif bahwa anak itu bisa berubah menjadi anak yang jauh lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi ya, mensampaikan lintas bisa membuat berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalkan guru menyampaikan itu, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini dan kamu berhak merasa seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru bisa menyampaikan kalimat bahwa kamu pasti punya alasan. Jadi setiap orang melakukan tindakan pasti ada alasannya, walaupun itu salah. Kita gali alasannya, kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Seperti itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa sih yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga? Atau bisa kita tanyakan tadi kaitannya dengan keyakinan kelas yang dibuat bersama. Dan apa nilai-nilai umum yang kita sepakati bersama? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini pertanyaan penting. Ketika anak salah dan mengakui kesalahannya, tahu aturan yang dilanggar, kita tanya, kamu sebenarnya pengen jadi anak yang seperti apa sih? Anak-anak aslinya punya keinginan, oh saya ingin jadi anak yang pintar, disiplin, dan berprestasi. Di situ kita kuatkan lagi, Pak Guru percaya, kamu anak yang hebat, kamu pasti bisa jauh lebih baik dari sekarang. Begitu. Disitulah solusi permasalahan ketemu, anak kembali dengan karakternya yang jauh lebih kuat. Demikian Bapak Ibu sekalian, penyandang ya konsep utama dari budaya positif, ya, di mana terdapat 7 konsep utama sampai terakhir tadi tentang segitiga restitusi. Dan sedikit perlu saya sampaikan, ini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Alika. Ya, Alika. Tadi Pak Guru mendapatkan laporan dari ketua kelas. Katanya Alika hari ini tidak melaksanakan jadwal piket kelas. Apa itu benar? Benar Pak Guru. Oh ya, alhamdulillah kalau sudah tahu. Apakah kalau Alika tidak melaksanakan piket kelas itu perbuatan yang benar? Tidak Pak Guru. Saya minta maaf Pak Guru. Oh iya sudah, tidak apa-apa. Hanya namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Guru. Pak Guru juga pernah berbuat salah. Ya, karena Pak tidak ada manusia yang sempurna. Gitu ya, Alika? Iya. Jadi Alika, Pak Guru di sini bukan bermaksud sedang mencari siapa yang salah. Nah, Pak Guru hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Coba, kira-kira kenapa Pak Guru ingin tahu Alika itu tidak melaksanakan piket kelas karena apa coba? Karena semalaman Alika bergadang main HP, jadi bangunnya kesiangan. Terus ke sekolah Kalau terlambat. Terus apa lagi? Alika datang kelas udah bersih. Menurut Alika, biar Alika tidak bangunnya kesiangan lagi, kira-kira ada tidak solusi biar tidak terjadi lagi seperti itu? Ada. Ya. Kalau ada apa misal coba? Tidurnya Tidurnya biar apa? Biar tidak. Nah, kamu kan bangun kesiangan. Itu karena tidurnya apa? Kemalaman. Nah, berarti biar bangunnya tidak kesiangan, Alika berarti tidurnya tidak boleh kemalaman, tidak boleh begadang lagi ya, Alika. Iya, itu ya. Berarti solusinya Alika tidak begadang lagi atau tidak tidur terlalu malam. Nah, terus kalau mau seperti itu, kira-kira Alika mau melakukan itu mulai kapan? Insya Allah besok Pak Guru. Oh, insya Allah besok, mulai besok ya, tidurnya tidak kemalaman lagi. Nah, sekarang Pak Guru tanya lagi. Alika masih ingat tidak keyakinan kelas, nah, yang pernah dibuat kita bersama dengan Pak Guru, dengan teman-teman di kelas? Masih ingat tidak? Masih Pak Guru. Ya, bagus kalau masih ingat.
Kalau masih ingat sekarang coba mau tanya Pak Guru. Menurut Alika, kalau Alika tadi datang terlambat ke sekolah, ke kelas, tidak melaksanakan piket, itu berarti hubungannya kaitannya dengan keyakinan kelas yang mana? Yang bertanggung jawab. Oh, pintar sekali. Itu sudah tahu. Berarti berkaitan dengan keyakinan kelas tentang bertanggung jawab. Betul sekali jawabannya. Nah, berarti sekarang Alika, ini baru tanya lagi. Berarti besok Alika kira-kira pengen jadi murid yang bagaimana? Bertanggung jawab dan disiplin. Iya, pintar. Bagus, pintar sekali ya. Berarti Alika besok pengen jadi murid yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, baiklah Alika. Jadi sekarang kita sudah menemukan solusi dari permasalahan kita hari ini, ya, seperti itu. Nah, dan Pak Guru yakin Alika itu bisa menanamkan, melakukan nilai-nilai tadi, bertanggung jawab dan disiplin. Seperti itu ya Alika? Ya, baik. Baik, kalau seperti itu berarti permasalahan Alika sudah selesai. Seperti itu ya Alika? Ya. Dan sekarang Pak Guru mempersilahkan Alika untuk kembali, silakan bergabung bermain bersama teman-teman yang lain. Betul Alika? Ya, sudah. Silakan boleh kembali dengan teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, demikian tadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, dengan saya menampilkan video praktek penerapan segitiga resursi itu sekaligus sebagai bentuk akhir dari kegiatan diseminasi yang sekaligus menjadi tugas aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat memberikan inspirasi dan motivasi kita sebagai pendidik bisa menjadi guru yang melaksanakan praktik pembelajaran semakin lebih baik lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas waktunya mau berkenan untuk mengikuti kegiatan saya di seminar ini. Mungkin itu saja. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.